Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak dalam materi Akidah Akhlak. Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang alam barzah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menganalisis hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan ghadab serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadhah. Baiklah, kita akan mulai materi kita hari ini. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini adalah peta konsepnya yang akan kita pelajari, menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Nah, ada dua kali pertemuan dalam materi ini, yaitu pertama adalah tentang nafsu syahwat, yang kedua adalah tentang ghadab. Nah, apa yang kita pelajari itu kita akan mengajari bagian pengertiannya, bahayanya, cara menundukkannya, dan hikmah apabila kita berhasil menundukkannya. Sedangkan dari hasil yang diharapkan, maka kita akan memperoleh perilaku akhlakul karimah, itu berupa pribadi yang jujur, introspeksi diri, pemaaf, sungguh-sungguh, disiplin, sabar, dan bertakwa. Nah, apa itu hakikat dan sifat dasar nafsu? Pada hakikatnya semua manusia memiliki nafsu, karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Ya, seperti kita ya, nafsu makan, nah itu termasuk juga nafsu ya. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memasuki kebutuhan hidupnya. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Jadi kalau manusia tidak memiliki nafsu, maka kehidupan manusia ini tidak akan ada ya. Manusia akan mati semuanya kalau tidak memiliki nafsu. Apa itu nafsu syahwat? Nah, secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara bahasa atau lughawi, artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Nah, jadi nafsu itu biasanya mendorong kepada perbuatan yang tidak baik ya, nafsu syahwat, karena dia akan melakukan apapun yang diinginkannya meskipun itu melanggar syariat. Jadi ada dorongan nafsu itu mengarah kepada tiga hal ya. Nafsu syahwat itu ada mendorong kepada tiga hal. Yang pertama adalah syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. Nah, jadi kalau kita terlalu bernafsu terhadap suatu harta benda, maka nanti orang ini akan melahirkan sifat kerakusan ya, bisa melakukan perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, ataupun kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Jadi karena nafsunya terhadap harta benda, maka ia akan melanggar syariat atau aturan-aturan Islam, seperti misalnya melakukan korupsi atau pencurian ataupun perampokan. Nah, hal ini pun juga kalau misalnya bisa juga hal ini bisa menimbulkan efek pembunuhan dan penganiayaan. Ya, seperti misalnya ada yang penjamretan ya. Terus apalagi yang berita-berita yang terbaru ini, seperti yang kita lihat di televisi ya, ada pengambilan paksa ya, ditodong tengah jalan, sepeda motornya atau kendaraannya diambil, orangnya dibunuh ya. Yang berikut adalah syahwat dari kesenangan terhadap seks. Nah, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinaan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Bahkan hanya karena seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Nah, jadi syahwat yang kedua adalah syahwat terhadap seks. Nah, biasanya ini akan menghantui biasanya para remaja ya, para remaja.
Jadi bagi Ananda semua tolong hati-hati terhadap penyimpangan-penyimpangan seperti ini, ya. Tolong dijauhi, ya, dijauhi. Yang berikut adalah syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zolim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halanginya, ya. Jadi jabatan itu juga termasuk syahwat juga. Jadi seorang kadang ingin menaiki suatu jabatan tertentu, dia akan melakukan berbagai cara, ya, seperti menyogok dan segala bentuk lainnya, ya. Nah, jadi setelah dia memperoleh jabatan itu secara tidak benar, maka dia pun akan memimpin secara tidak benar juga, ya, seperti melakukan kezaliman, bisa juga otoriter, adapun diktator, dan juga dia tidak segan-segan untuk menindas siapa saja yang menghalangi kepemimpinannya. Nah, apa sih bahaya menuruti nafsu syahwat? Nah, jadi salah satu sifat dari nafsu syahwat adalah tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginannya, nafsu itu akan menuntut hal lain dan akan terus begitu sehingga tidak ada habisnya. Jadi salah satu ciri nafsu syahwat itu dia tidak akan merasa terpuaskan. Misalnya satu keinginan sudah dia terpenuhi, maka dia akan menginginkan keinginan yang lainnya, meskipun itu akan melanggar syariat. Apa sih bahayanya? Yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Nabi SAW mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran. Jadi ada 3 perkara berdasarkan hadis riwayat Anas, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Abu Aufa, dan Ibnu Umar. Ada 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. Apa itu 3 perkara yang membinasakan? Yang pertama adalah kebakhilan, ya, terlalu pelit. Yang kedua adalah kerasukan. Nah, ya. Yang ketiga adalah hawa nafsu yang diikuti. Dan 3 perkara yang menyelamatkan diri adalah takut kepada Allah, baik itu dikala sendirian maupun dilihat orang banyak. Yang kedua adalah sederhana, baik dalam kekurangan maupun dalam kecukupan. Yang ketiga berbuat adil, baik itu dalam waktu marah maupun pada saat ridho. Nah, apalagi cara bahaya hawa nafsu? Berikutnya adalah mendatangkan kesusahan dan kesempitan, ya, karena merasa dirinya ingin memenuhi suatu kebutuhan, sedangkan dia tidak punya daya, maka dia merasa kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga adalah mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu eksploitasi alam yang berlebihan. Misalnya membangun rumah ataupun bangunan atau gedung-gedung di area yang seharusnya tidak boleh dibangun, atau mungkin daerah resapan air, sehingga kalau daerah resapan air dibangun oleh gedung-gedung ataupun rumah, maka bisa mengakibatkan longsor ataupun banjir. Yang keempat adalah melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik, serta pembunuhan dan penganiayaan sebagai dampak menuruti syahwat harta. Jadi seseorang kalau sudah syahwat terhadap harta, maka dia tidak segan-segan untuk melakukan korupsi maupun perampokan, pencurian, ya. Dia tidak akan segan-segan juga untuk melakukan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Ya, kalau biasanya kalau di berita-berita sekarang ini istilahnya ada begal, ya. Begal itu kan termasuk syahwat terhadap harta. Jadi dia tidak segan-segan untuk membunuh korbannya. Berikutnya adalah bahaya yang kelima, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Ini tadi syahwat terhadap jabatan. Karena jabatannya diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah atau melanggar syariat, maka otomatis kepemimpinannya menjadi otoriter, diktator, dan juga dia akan berbuat zalim terhadap orang-orang yang menghalangi kerjanya, menghalangi semua apa yang membuat dirinya turun dari jabatan.
Yang keenam adalah dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan. Nah, ini dampak keenam ini adalah menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Nah, misalnya kita syahwat terhadap makanan berlebihan dalam makanan ya. Jadi makanan kita ini sebenarnya ada takarannya ya, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi udara. Jangan berlebihan, karena kita makan sangat banyak itu akan menimbulkan banyak penyakit pula ya. Berlebihan kita mengkonsumsi makanan itu pun walaupun sebenarnya sehat, jika berlebihan maka akan menimbulkan penyakit. Jadi kita harus menyeimbangkan kebutuhan kita dengan kebutuhan tubuh kita, dengan antara makanan dan kebutuhan tubuh. Yang ketujuh adalah nafsu. Akibat dari nafsu syahwat adalah akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat dan menentang ajaran agama. Misalnya nafsu seks remaja. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan bagi para remaja ya, nafsu seks. Karena para remaja ini hormon kedewasaannya mulai berkembang ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perlu diperhatikan dan perlu dipelajari dan harus dijaga ya. Harus tahu batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jangan artinya melampaui batas ya, istilahnya oversight lah gitu ya, jangan sampai ya. Karena jika hal itu terjadi, maka nanti banyak sekali efek negatifnya, seperti misalnya adanya aborsi ya, putus sekolah ya enggak? Terus anak-anak menjadi terlantar, seperti itu ya. Jadi tolong untuk masalah pergaulan remaja itu kalian harus mengetahui batas-batasannya. Jangan berlebihan. Berdasarkan dalam surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada dasarnya nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Nah, apa itu nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku? Artinya nafsu ini yang sudah diatur dalam syariat, seperti makanlah dengan secukupnya, tidak berlebihan ya. Terus nafsu seks bisa kita disalurkan melalui pernikahan yang sah sesuai dengan hukum dan syariat. Nah, bagaimana cara mendudukkan syahwat? Ada tiga cara mendudukkan syahwat. Yang pertama adalah meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah. Nah, jadi kita harus tanamkan kepada diri kita ini rasa takut kepada Allah ya. Takutlah kepada azab Allah yang akan kita terima di hari kiamat nanti. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia ini pun kadang Allah beri sebagai bentuk balasan terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Jadi mujahadah itu berasal dari kata jihad, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Mujahadah artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Dalam surah Ankabut ayat 69, Bismillahirrahmanirrahim. Walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Maha benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi jihad itu banyak jenisnya, tidak hanya seperti yang mungkin kita lihat di televisi ya, jihad dengan melakukan bunuh diri, bukan seperti itu ya. Jadi dalam suatu jadi jihad itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama, yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, jadi jika seseorang mampu melawan hawa nafsu, maka itu termasuk itu akan memperoleh pahala yang sangat besar. Karena kenapa? Karena nafsu itu datangnya setiap saat dan juga
selalu ada pada diri kita semua, ya. Kalau misalnya perang, kita kan bisa lihat waktunya kapan, bisa memperkirakan, bisa tahu. Nah, kalau nafsu tiba-tiba langsung muncul terkadang itu, ya. Nah, jadi jihad melawan hawa nafsu itu merupakan jika kita bisa melawannya, jika kita bisa menundukkannya, maka kita akan memperoleh pahala yang sangat besar, ya. Nah, cara mujahadah ini ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan tahalli, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Jadi kalau ingin berjihad melawan hawa nafsu dengan tahalli, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua adalah tahalli. Nah, setelah sifat-sifat tercela kita kosongkan, maka kita isi dengan apa? Dengan sifat-sifat terpuji. Yang terakhir adalah dengan tajali. Apa itu tajali? Tajali itu kita tuh merasa diri kita tuh dilihat oleh Allah. Kita merasa diri kita diawasi oleh Allah, sehingga saat kita ingin melakukan perbuatan maksiat atau menurut hawa nafsu, kita ingat bahwa kita diawasi Allah. Tajali ini termasuk dalam rukun ihsan, ya. Rukun ihsan itu merasa dirinya dilihat oleh Allah. Seandainya dia tidak merasa, maka yakinlah bahwa Allah melihat dirinya. Jadi gitu, ya. Rukun ihsan namanya. Cara ketiga, cara menundukkan nafsu syahwat, yaitu dengan jalan riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan nafsu syahwat dengan cara memperbanyak ibadah, berzikir dan bertafakur. Beribadah, ya, misalnya dengan puasa, ya. Puasa itu bisa menurunkan nafsu syahwat. Berzikir dengan cara banyak mengingat Allah, dan bertafakur, berpikir kira-kira perbuatannya berlebihan itu atau nafsu syahwat yang berlebihan itu, kita lihat dampak-dampaknya, ya. Kita lihat kerugian-kerugian yang diakibatkan dengan nafsu syahwat tadi. Nah, dengan cara kita bertafakur seperti itu, insya Allah kita bisa menundukkan nafsu syahwat. Nah, apa sih hikmah dalam menundukkan nafsu syahwat? Nah, jadi nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh hilangkan. Nah, jadi walaupun nafsu syahwat itu berdampak negatif, tidak boleh dihilangkan, tetapi perlu ditundukkan. Bayangkan kalau nafsu syahwat kita hilang, ya, nafsu makan kita hilang, maka kita akan mati. Seandainya nafsu seks kita dihilangkan, maka manusia tidak punya keturunan lagi, bahkan binasa. Jadi nafsu syahwat itu memang diperlukan bagi manusia, tetapi yang terpenting adalah kita mampu untuk menundukkannya dan diarahkan sehingga akan memperoleh manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan, ya. Yang kedua, ya, apa maksudnya pertama ini? Nah, jadi kita misalnya nafsu terhadap harta benda, kita jadikan motivasi untuk apa? Untuk bekerja dengan baik, ya. Terus kita ingin memperoleh berkeinginan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang kita lakukan adalah apa? Dengan cara beribadah dan meraih kesuksesan baik dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita bisa menguasai nafsu syahwat, maka kita bisa mengarahkan dan mengontrolnya kepada ke arah yang baik. Yang ketiga adalah hikmahnya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau kita bisa menguasai nafsu syahwat, maka kita akan terhindar dari perbuatan zina atau pencurian atau korupsi dan perbuatan keji lainnya. Yang keempat adalah disukai banyak orang. Nah, kalau kita bisa mampu menundukkan nafsu syahwat, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, sehingga ya orang lain akan suka terhadap kita. Nah, baiklah Anda semuanya, demikian materi kita hari ini. Jika ada hal yang mungkin Anda kurang paham dari penjelasan Bapak ini, bisa kita diskusikan dalam grup Telegram. Kita jumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.